Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kami sampaikan salah satu tugas pada mata kuliah Islam dan isu-isu global yang diampu oleh Profesor Dr. Kiai Haji Miftahul Huda MAG yang kami beri judul Moderasi Beragama dan Deradikalisasi Upaya Menjaga Harmoni Islam Indonesia di Era Global. Baik, nama saya Muhammad Razi Indrafuddin, peserta program doktoral pada Universitas Islam Kiai Ageng Muhammad Besari pada Prodi Studi Islam. Baik, kita mulai membahas tentang bagaimana terkait paradoks globalisasi menciptakan tekanan ganda pada lanskap Islam Indonesia. Secara tidak langsung bahwa adanya moderasi beragama itu adalah upaya untuk menciptakan satu upaya bagaimana kemudian nilai-nilai keagamaan yang ada di negara Indonesia itu betul-betul mampu untuk memberikan satu nilai yang mempersamakan manusia, mempersamakan hal-hal yang kemudian menjadi sedikit banyak dipermasalahkan. Bahwa Islam di Indonesia adalah punya nilai tawasud dan mengandung nilai pluralisme yang sangat tinggi. Meskipun tekanan global yang sangat luar biasa, adanya narasi jihad global, kemudian ada doktrin takfiri, kemudian instabilitas geopolitik, kemudian di Timur Tengah terutama, munculnya ekstremisme digital, kemudian adanya ketimpangan sosial pada kerentanan domestik, kemudian adanya literasi keagamaan yang sangat rendah, dan ini memunculkan banyak hal yang akhirnya memunculkan satu pemahaman dan nantinya menjadi bagian proses-proses yang akhirnya muncul bagaimana semuanya itu bisa diminimalisir. Maka pada posisi ini eh, butuh satu narasi arsitektur keamanan yang membutuhkan intervensi dari hulu ke hilir. Maka kemudian negara dalam hal ini ada Kementerian Agama memunculkan hal yang disebut dengan ide moderasi beragama. Sebagai apa? Sebagai fungsi untuk pakar ideologis atau preventive shield bagi masyarakat luas dengan tujuan mencegah ideologi overshooting dan monopoli kebenaran teks. Kemudian pada sisi hilir atau kuratifnya ada upaya untuk mengadakan atau proses deradikalisasi, yaitu upaya untuk mekanisme korektif terhadap individu-individu yang telah terpapar pada nilai-nilai atau keberagamaan yang bersifat memunculkan kebenaran teks dari satu pihak. Maka pada posisi ini, moderasi beragama hakikatnya berakar pada epistemologi jalan tengah atau biasa disebut dengan istilah wasatiyah. Apa maksud dari itu semuanya? Bahwa ruang atau tujuan kemaslahatan universal itu ada nilai-nilai jalan tengah atau tawasud. Ada nilai-nilai keseimbangan atau tawazun. Kemudian ada nilai-nilai toleransi atau tasamuh dan penghormatan terhadap hak yang lain. Termasuk juga ada upaya untuk memunculkan keadilan secara objektif, yang ini disebut dengan iktidal. Sehingga apa? Dari keempat hal tadi diharapkan untuk mampu minimal meminimalisir, meskipun untuk membuangnya juga mungkin diharapkan, namun proses ini terus berjalan, apa? Bahaya tafrid atau apa? Adanya liberalisme ekstrim. Kemudian yang kedua adalah terkait bahaya ifrat berlebih-lebihan terkait dengan puritanisme radikal. Dan ini memunculkan yang kemudian disebut dengan
apa namanya, komitmen kebersamaan ada pada 4 pilar moderasi beragama agar kemudian membentuk pagar ideologis bagi masyarakat luas. Dan ini sebenarnya kan juga tidak terkait hanya orang Islam, tetapi moderasi beragama ini berlaku untuk semuanya umat beragama. Karena di Indonesia ya kita kita ketahui ada 6 agama resmi, Islam, Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 4 pilar moderasi yang sangat penting ini adalah apa? Satu, komitmen kebangsaan. Dalam hal ini adalah penerimaan mutlak terhadap Konstitusi UUD 1945 dan NKRI. Bagaimanapun ini adalah bagian dari komitmen kebangsaan, bagian dari satu kesatuan kita hidup di wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, ada nilai toleransi. Apa toleransi itu? Menghormati keragaman multikultural yang ada tanpa mendelegitimasikan terhadap kelompok lain. Sementara yang ketiga adalah anti kekerasan. Nah, apa maksudnya? Menolak segala cara dengan tegas yang memunculkan nilai-nilai destruktif dan brutalitas. Kemudian yang keempat, adanya akomodatif terhadap budaya lokal, di mana ada upaya penerimaan tradisi khas Nusantara dalam nilai-nilai keagamaan. Keempat hal ini pada akhirnya diharapkan memunculkan satu harmoni sosial yang ada di negara kita Indonesia. Sementara pada deradikalisasi ini beroperasi sebagai intervensi kuratif multidimensi dan ini uh, pada sisi ini banyak dilakukan oleh BNPT. Apa yang dimunculkan? Ya, ada dua hal yang penting yaitu yang pertama ada hard approach dan yang kedua adalah soft approach. Hard approach ini adanya penegakan hukum, pembatasan gerak sel-sel teroris yang tersembunyi. Sementara soft approach adanya pembinaan keagamaan dan resolusi disonansi kognitif, sekaligus juga pemberdayaan sosial ekonomi dan pendampingan keluarga. Maka hakikat dari deradikalisasi ini bukan sekedar pemenjaraan fisik, melainkan dekonstruksi keyakinan radikal sebagai proses untuk mengembalikan hakikat kemanusiaan yang ada. Maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh BNPT ini yang kemudian menjadi bagian bekerja sama dengan Kementerian Agama yang memunculkan moderasi beragama, sementara BNPT memunculkan deradikalisasi, ini adalah apa? Ada asesmen, ada rehabilitasi, ada edukasi teologis, dan kemudian ada reintegrasi. Sehingga sinergi ini muncul sebagai upaya untuk pencegahan sehingga pemulihan. Dan itu bisa kita lihat bagaimana moderasi beragama bergerak dari hulu, sementara deradikalisasi muncul di hilir. Sasaran utama moderasi adalah masyarakat luas, pelajar, penyuluh agama, ASN juga. Sementara deradikalisasi ditujukan kepada para napiter, mantan napiter, simpatisan, dan keluarga. Sementara moderasi beragama, aktor kuncinya sekali lagi ada pada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, organisasi masyarakat, dan kampus. Sementara deradikalisasi, aktor kuncinya ada pada BNPT, Densus 88, Ditjen PAS, Pemda, dan sebagainya. Sementara proses bentuk intervensi yang dilakukan oleh moderasi beragama adalah pendidikan, dakwah, kurikulum, PAI, dan sebagainya. Pada deradikalisasi ada konseling, ada bimbingan keagamaan, ada pelatihan kerja. Tujuan dari keduanya adalah bahwa moderasi beragama sebagai imunisasi dari narasi radikal, sementara deradikalisasi adalah menghentikan legitimasi atas dasar kekerasan. Dan ini sangat sangat sering terjadi. Oleh karena itu, upaya-upaya ini adalah upaya yang sangat perlu didukung. Pada kedua hal itu ada titik temu antara moderasi beragama dan deradikalisasi. Keduanya jadi temu yaitu upaya untuk mengakselerasi perubahan ideologis dari yang awalnya sangat
kanan ataupun sangat kiri, bisa betul-betul berempatkan pada posisi yang di tengah. Kemudian pada implementasi di lapangan pada posisi ini adalah upaya apa? Hal-hal yang tentu penting untuk kemudian kita mengerti, kita pahami bahwa implementasi itu tentu ada tantangan struktural dan kultural. Yang pertama, ada politisasi dan stigmatisasi, bahwa kebijakan top-down berisiko mendiskualifikasi kelompok kritis. Dan barangkali ini juga bagian upaya kritik kita, upaya kritik masyarakat terhadap negara. Kemudian adanya kesenjangan kapasitas aktor, adanya disparitas sumber daya yang tajam antara lembaga pusat dengan hal yang ada di lokal, baik itu lembaga pendidikan tingkat menengah ataupun tingkat atas. Kemudian yang ketiga, bias individual versus akar struktural. Adanya intervensi sering terpaku pada ideologi individu, mengabaikan pemicu nyata seperti ketidakadilan ekonomi dan sebagainya. Kemudian adanya algoritma echo chamber, dan ini juga sangat memunculkan narasi yang sangat mengarah kepada nilai-nilai yang tadi disebutkan tafrid dan ifrat. Maka upaya ini adalah membangun ekosistem resiliensi melalui kekuatan kultur dan komunitas. Apa? Ada 3 hal usulan yang kami sampaikan. Pertama apa? Pesantren dijadikan sebagai epicentrum. Kenapa? Karena pesantren paling tidak bisa mengintegrasikan antara kultural ulama dengan nilai-nilai pada kajian yang ada pada masyarakat. Itu kalau memang masyarakatnya mayoritas muslim. Yang kemudian yang kedua, pendekatan komunitas terbuka. Keterlibatan Thomas, tokoh masyarakat ataupun tokoh agama untuk menormalisasi ex nabiter dan meminimalisir stigma sehingga tidak memunculkan sifat-sifat yang kambuh. Dan yang ketiga dan sangat penting ini adalah apa? Pemberdayaan sosial ekonomi yang real, upaya memunculkan pendidikan agama dengan bantuan modal usaha dan pelatihan kerja. Dan ini adalah menjadi hal yang sangat diharapkan sehingga meningkatkan ekonomi para mantan-mantan di atas. Maka inovasi kebijakan ini juga setidaknya, harapan semuanya adalah merespon disrupsi generasi Z, Gen Z. Kenapa? Ada sinergi narasi pop culture, ya, kolaborasi interkreator konten, dan ini hari ini sangat luar biasa munculnya. Kemudian yang kedua, perlunya evaluasi longitudinal terhadap bukti-bukti yang muncul, ya, bukan sekedar metrik seremonial. Kemudian adanya diplomasi moderasi secara global dengan mengekspor model Islam Nusantara sebagai referensi praktek terbaik. Karena bagaimanapun dianggap atau tidak, Islam di Nusantara ini, Islam Nusantara itu adalah upaya untuk mengintegrasikan antara nilai-nilai Islam sebagai sebuah agama dengan beberapa nilai lokal. Maka secara tidak langsung, sinergi institusional dan kultural membentuk arsitektur ketahanan semesta. Maka harapan munculnya harmoni Islam di Indonesia itu dari moderasi beragama dan deradikalisasi adalah ketika moderasi beragama berposisi sebagai pagar ideologis, sementara deradikalisasi adalah sebagai bengkel pemulihan. Ada produksi, ada perawatan. Maka yang diharapkan semuanya adalah munculnya tradisi Islam Nusantara yang akomodatif, toleran, berakar pada masyarakat. Sehingga kembali dari hulu ke hilir membuktikan bahwa penanggulangan ekstremisme bukan sekedar proyek keamanan, tapi menjadi proyek peradaban berkelanjutan yang membutuhkan sinergi yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi penting ketika kemudian kita hari ini juga
memahami bahwa ternyata pada nilai-nilai moderasi beragama dan deradikalisasi ini penting untuk kemudian kita jadikan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi, bahkan kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan yang ada di Indonesia. Saya kira demikian untuk penyampaian pada materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.